Halo, selamat berjumpa kembali di podcast ini Koper. Perkenalkan, saya Sari dari Inspirasi Tanpa Batas. Podcast ini Koper akan mengajak kamu menyelami dunia interaksi manusia dari perspektif yang unik dan mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya melalui kacamata teori kuantum. Teori kuantum, itu kan isinya rumus-rumus rumit yang bikin kepala berasap. Mungkin itu yang terlintas di benak kamu saat ini. Tenang, jangan terburu tutup koper dan pergi dulu. Di podcast ini, kita tidak akan bicara soal rumus atau persamaan matematika yang bikin pusing 7 keliling. Justru sebaliknya, kita akan menjelajahi bagaimana konsep-konsep kuantum, yang sebenarnya keren banget, bisa memberikan kita wawasan baru dalam memahami perilaku manusia dan hubungan antar individu. Siap-siap tercengang, karena ternyata dunia sosial kita, seperti isi koper, jauh lebih menarik dari yang kita kira. Mari kita mulai dengan konsep pertama, yaitu superposisi. Bayangkan seorang cosplayer yang lagi asyik berganti-ganti kostum. Di satu momen, dia jadi Naruto yang jago ninjutsu. Di momen lain, dia berubah jadi Iron Man dengan baju besinya yang canggih. Dalam dunia kuantum, partikel-partikel itu kayak cosplayer juga. Mereka bisa berada dalam beberapa kostum atau keadaan sekaligus sebelum diukur alias diamati. Sama halnya dengan kita. Kita bisa jadi anak manja di depan orang tua, teman yang gokil bareng sahabat, mahasiswa yang rajin di kampus, dan karyawan yang profesional di kantor. Identitas mana yang lebih dominan? Tergantung panggung dan penontonnya. Seperti partikel kuantum yang diukur, identitas kita juga diukur melalui interaksi sosial. Inilah keseruan menjelajah teori kuantum. Selanjutnya, ada keterikatan. Pernah nonton film Ed dan Elliot, meskipun terpisah jarak jauh, tetap terhubung dan bisa merasakan apa yang dialami satu sama lain. Di dunia kuantum, dua partikel bisa terikat, seperti Ed dan Elliot. Apa yang terjadi pada satu partikel, akan langsung mempengaruhi partikel lainnya, meskipun mereka berada di ujung galaksi yang berbeda. Dalam kehidupan sosial, keterikatan ini bisa kita lihat dalam hubungan yang sangat erat, misalnya antara ibu dan anak, pasangan kekasih, atau sahabat karib. Perasaan dan tindakan satu orang bisa sangat mempengaruhi yang lain, meskipun secara fisik berjauhan. Jadi, kalau kamu lagi sedih dan tiba-tiba sahabatmu menelpon untuk menghibur, jangan-jangan itu karena keterikatan kuantum. Lanjut ke konsep prinsip ketidakpastian Heisenberg. Simpelnya, prinsip ini bilang kalau kita nggak bisa tahu semua hal tentang sesuatu secara pasti. Ibaratnya begini, kamu lagi mengejar seekor kucing. Semakin kamu fokus mengamati posisinya, semakin kamu nggak tahu seberapa cepat dia bergerak. Dan sebaliknya, semakin kamu tahu kecepatannya, semakin kamu bingung dia ada di mana. Makin rumit dan makin seru. Prinsip yang sama juga berlaku dalam interaksi sosial. Susah banget untuk benar-benar memahami dan memprediksi perilaku seseorang. Semakin kita kepo dan mencoba mengukur atau mengontrol satu aspek perilaku, semakin mungkin aspek lain berubah atau jadi misterius. Makanya, jangan heran kalau kadang kita merasa orang lain itu sulit dipahami. Terakhir, ada yang disebut efek pengamat. Coba bayangkan, kamu lagi asyik ngobrol sama teman-teman. Tiba-tiba, ada orang yang memperhatikan dengan intens. Apa yang terjadi? Mungkin kamu jadi salting, gugup, atau malah berubah jadi lebih sopan. Dalam fisika kuantum, tindakan pengamatan itu bisa mempengaruhi sistem yang diamati. Sama halnya dalam interaksi sosial. Kehadiran kita dan cara kita mengamati orang lain bisa mengubah perilaku mereka. Jadi, sadarilah bahwa kita itu pengamat yang aktif, dan kehadiran kita memberikan dampak pada orang-orang di sekitar kita. Tentu saja, menyamakan teori kuantum dengan interaksi sosial ada batasannya. Manusia jauh lebih kompleks daripada partikel, dan banyak faktor yang mempengaruhi perilaku kita. Tapi, pemikiran kuantum ini bisa membantu kita melihat dunia sosial dari sudut pandang yang berbeda, lebih menarik, dan mungkin lebih bijaksana. Dengan memahami konsep-konsep kuantum ini, kita bisa belajar untuk lebih memahami kompleksitas manusia, meningkatkan empati, menerima ketidakpastian, dan mengembangkan komunikasi yang lebih baik. Itu dia, sedikit rasa kuantum dalam interaksi sosial kita. Semoga podcast ini Koper memberikan perspektif baru dalam memahami diri sendiri dan orang lain. Sampai jumpa di episode berikutnya.